Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan kajian rutin Taklim Salwa yang alhamdulillah setiap Ahad pagi pukul 9.30 waktu Doha. Jazakumullah khairan katsira Ustadz Amir Hasan Rambe yang sudah hadir bersama kita. Insya Allah hari ini kita akan menerima tausiah karena memang program kita Ustadz selain tafsir rutin Al-Quran yang rutin setiap pekannya, kita selipkan dengan tausiah satu kali setiap bulannya. Juga di akhir bulan, di pekan terakhir, insya Allah kita undang untuk kita isi dengan tamu-tamu dari berbagai kalangan lainnya. Baik, insya Allah taklim kita hari ini dengan tema ketika pasangan menjadi ujian hidup. Ibu-ibu, tolong di-mute untuk yang lainnya. Kita niatkan taklim kita buka dengan membaca basmalah dan doa belajar. Robi zidni ilma warzuqni fahma, dan silahkan dilanjutkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Ibu-ibu sekalian, rahimakunallah, kesyukuran juga lah tentunya yang pertama dan tentu paling utama kita ungkapkan dan rasakan atas pertemuan kita yang baik ini. Mudah-mudahan insyaallah waktu yang kita luangkan dan pikiran yang kita pusatkan serta kesibukan yang kita tinggalkan, mudah-mudahan insyaallah bernilai kebaikan bagi kita semua, dan apa yang akan kita dengarkan pada hari ini mudah-mudahan insyaallah juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua insyaallah. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dilimpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, contoh tauladan dalam hidup kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita rindukan, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempersatukan kita dengan beliau di jannahnya, amin ya rabbal alamin.
Ibu-ibu sekalian, rahimakumullah, sebagaimana yang sudah dimaklumkan bahwa pada pertemuan kita kali ini insyaallah akan kita dengarkan tausiah berupa judul yang sudah sama-sama kita ketahui, judul yang sangat menarik dan sekaligus sensitif juga. Tapi ini salah satu judul yang memang aham kata guru-guru kita. Judul paling terpenting dalam kehidupan kita ini karena memang ini ibu sekalian adalah salah satu sunnatullah dalam kehidupan. Ini adalah salah satu kenyataan yang akan dihadapi oleh siapapun dalam hidup ini. Selama kita masih bernapas dalam kehidupan ini, selama itu pula ya kita ini akan menjadi fitnah, cobaan bagi yang lain. Ini sunanul hayah kata ulama. Ini adalah tradisi dari kehidupan yang memang Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita ini fitnah bagi sebahagian yang lain. Ya. Maka bila ibu tengok di salah satu ayat di surah Al-Furqan ayat yang ke-20, bagi ibu yang ada mushaf, silakan dibuka ayat itu. Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat tersebut mengatakan وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا kata Allah. Yang maknanya ibu sekalian, وَجَعَلْنَا, dan kami telah menjadikan ba'dakum, sebahagian kalian, li ba'din, terhadap sebahagian yang lain, fitnatan, adalah fitnah, merupakan cobaan, ibtila, ujian. Lalu apakah Allah Subhanahu wa taala ingin menyiksa kita dengan ini? Tentu tidak. Tapi Allah ingin tengok atas birun, kalian bersabar apa tidak. Lalu uniknya ibu sekalian, ayat ini ditutup oleh Allah dengan menyebutkan dua sifatnya. Dan ini sekaligus kata ulama kita sebagai ganjaran, pahala atau upah yang tak terhingga bila kita mampu memenuhi syarat yang Allah inginkan. Atas birun, apakah kalian bersabar? Wa kana rabbuka basira, dan adalah Tuhanmu basiran, maha melihat. Nah, ini adalah salah satu janji Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kebaikan yang tak terhingga kepada mereka yang menyikapi semua fitnah-fitnah itu dengan atas birun. Apakah kalian bersabar? Ayat ini, ibu-ibu sekalian, sangat jelas Bu bagi kita dalam kehidupan ini sebagai satu sunnatullah, bahwa ba'dakum li ba'din fitnatan.
ya, sebahagian kalian terhadap sebahagian yang lain itu pada hakikatnya adalah fitnah. Ya, pada hakikatnya adalah fitnah. Fitnah, ya, fitnah. Baik, mari kita dalami sedikit ayat ini. Fitnah ini itu diambil dari kata fatana, yaftinu, ya, fatana yaftinu, fitnah. Kalau dari kacamata lughah, Bu sekalian, fatana itu maknanya adalah membakar, ya. Fitnah itu artinya membakar. Orang-orang Arab bila dia ingin mengetahui kadar, ya, kadar dari emas, Bu. Ya, kadar dari emas, maka itu dia akan bakar. Dengan membakarnya, maka akan ketahuan kadarnya. Itu sebenarnya secara lughah makna dari fitnah. Baik, berubah dalam bahasa syara, ya, bukan lughah. Fitnah itu kita katakan ujian. Fitnah itu merupakan ibtila, ya, merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan dari ujian, ya, untuk mengetahui kadar kualitas keimanan kita. Itu hubungannya antara lughah dengan fitnah dari kacamata tafsir. Ibu sekalian, kalimat yang harus kita ketahui, ya, apa sebenarnya yang diinginkan Allah dengan kalimat itu. Karena itu kita selalu mengatakan, ibu sekalian, belajar Al-Quran ini salah satu tujuan kita adalah agar kita tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan kita untuk kita. Ya, karena Al-Quran inilah yang Allah turunkan sebagai satu panduan bagi kita dalam kehidupan ini, apa sebenarnya yang diinginkan Allah terhadap kita. Baru nanti dijelaskan oleh Nabi kita SAW atau nabi-nabi yang lain dalam sunnah-sunnah mereka. Itu, ya. Jadi ayat ini secara lughah kita bilang maknanya membakar, ya. Kemudian dalam bahasa syar'i fitnah itu adalah cobaan, ya, ujian. Baik, dan dengan cobaan atau ujian inilah, ya, akan terlihat, akan diketahui, ya, siapa dan bagaimana kadar, ya, kualitas dari keimanan yang kita miliki. Ini dulu yang harus kita pahami, ibu-ibu sekalian, dalam ayat ini. Jadi kami jadikan sebahagian kalian tuh terhadap sebahagian lain fitnatan, ya, sebagai cobaan ujian. Dan yang ingin Allah ketahui, dan Allah Maha tahu segalanya, Bu, ya, ketika antara satu dengan yang lain itu adalah fitnah, yang ingin Allah tengok dari kita atas birun, kalian ini sabar atau tidak. Tuh. Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, dalam salah satu kitab beliau, Ighatsatul Lahfan, dia menjabarkan, ya, menjabarkan dengan panjang lebar, ya, makna dari ayat ini dalam kitab beliau, ya, yang
sudah kita dahulukan tadi sebahagian darinya, bahwa dalam sunnah kehidupan ini antara satu dengan yang lain itu adalah cobaan. Baru dia jabarkan, Bu, ya, beberapa dari contoh-contoh dari ba'dukum li ba'din fitnatan itu. Dia bilang Allah Subhanahu wa taala, ya, mengutus para rasul, ya, mengutus para rasul kepada umat atau kaumnya masing-masing. Lalu keberadaan mereka ini akan menjadi fitnah bagi kaumnya, bagi umatnya. Dan sebagaimana pula umat-umat atau kaum-kaum itu, kata beliau, juga menjadi fitnah bagi mereka rasul yang diutus kepada mereka. Jadi masing-masing, ya, kita ini merupakan cobaan bagi yang lain. Rasul, cobaan mereka adalah umatnya. Ya, apakah mereka bersabar menghadapinya? Itu cobaan mereka. Apakah mereka sempurnakan penyampaian mereka terhadap risalah Allah atau tidak? Nah, sedangkan kaumnya pula, kita umat manusia ini yang diutus kepada kita para anbiya, ujian kita terhadap mereka ini, Bu, apakah kita ini, ya, mengikuti jejak mereka, mendengarkan secara patuh apa yang mereka sampaikan, apakah kita imani yang mereka bawa? Inilah yang Allah akan lihat dari kita, Bu, lewat rasul-rasul itu. Ini satu. Kata beliau, imtahanal ulama'u bil juhal. Ya, para ulama itu adalah fitnah bagi orang-orang awam. Ya, sebagaimana orang-orang awam itu juga fitnah bagi ulama. Ya, sama seperti keadaan Rasul dengan umatnya, Bu. Apakah orang-orang yang berilmu itu, ya, bersabarkah mereka menyampaikan ilmunya kepada orang-orang yang belum mengetahui? Sebagaimana juga orang-orang yang belum mengetahui itu, apakah mereka, ya, mau menerima, mau meyakini, mau belajar, ya, mengambil, mendengarkan ilmu dari mereka? Ini juga fitnah. Baik. Al-muluku bir-ra'iyah, kata Ibnu Qayyim. Ya, para penguasa, ya, para penguasa adalah fitnah bagi rakyatnya. Sebagaimana rakyat adalah fitnah, ujian, cobaan bagi penguasa. Dan ini sangat jelas kita rasakan. Ya, penguasa, rakyatnya adalah fitnah baginya. Apakah dia adil? Ya, apakah dia khianat? Sebagaimana juga kita sebagai rakyat, apakah kita patuh? Apakah kita tunduk sebagai rakyat yang baik? Nah, ini fitnah. Al-aghniya bil fuqara. Orang-orang fakir, orang-orang kaya adalah fitnah bagi orang-orang fakir. Sebagaimana sebaliknya orang fakir adalah fitnah bagi orang kaya. Orang-orang yang punya ini, orang fakir ini adalah fitnah bagi mereka. Apakah mereka akan membantunya? Apakah mereka sabar, ya, menolongnya? Apakah mereka tunaikan zakatnya? Apakah mereka bersedekah atau tidak? Ya, sebagaimana orang-orang fakir itu juga fitnah bagi orang-orang yang punya. Apakah mereka hasad terhadap mereka? Apakah mereka dengki, iri, atau berlaku zalim terhadap mereka yang punya harta? Ini fitnah, ibu sekalian. Al-aqwiya'u bid-du'afa. Ini masih ucapan Ibnu Qayyim. Nah, orang-orang kuat, ya, terhadap orang-orang yang lemah itu adalah fitnah. Sebagaimana sebaliknya orang-orang lemah itu juga fitnah mereka adalah orang-orang kuat. Apakah mereka bersabar
dengan kezalimannya? Apakah mereka berusaha keluar dari kezaliman mereka, menghindar dari kebengisan mereka? Begitulah selanjutnya, Bu. Baru ini saya mengikuti susunan contoh yang dibuat Ibnu Qayyim, bukan dari saya. Apa kata beliau? Ar-rijalu bin nisa. Ya, laki-laki itu adalah fitnah bagi perempuan. Saya ini fitnah bagi ibu. Ya, sebagaimana perempuan juga fitnah bagi kami laki. Ya kan? Apakah kami sabar ya dalam hal ini atau tidak? Sebagaimana mereka apakah sabar dalam hal ini atau tidak? Ya, masing-masing kita ini ya, jenis kelamin yang memperbedakan kita ini antara satu dengan yang lain itu adalah fitnah. Dan ini saya kira tidak perlu dijabarkan panjang-panjang. Sudah tahulah kita apa fitnah seorang laki terhadap perempuan atau sebaliknya. Ya. Bahkan minta maaf ibu sekalian, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa asyaddu fitnatan lirrijal ya, nisa. Subhanallah. Fitnah paling terdahsyat bagi seorang laki-laki adalah an-nisa, wanita. Dan mudah-mudahan ibu memaklumi apa yang saya maksudkan di sini. Begitu. Jadi ini hakikat kita yang harus kita ketahui, yang Allah menginginkan kita ya dalam perbedaan ini satu laki dan perempuan ini ya atas birun. Apakah kalian sama-sama bersabar apa enggak? Ya. Apa kalian bersabar atau tidak? Dan banyaknya manusia ya hancur kehidupannya, ya hancur rumah tangganya, ya kan, ada kekeruan hidupnya dalam fitnah ini. Ini masih umum, ya ini masih umum. Baik, demikian juga. Dan ini yang ibu inginkan dari bahasan ini. Seorang suami adalah fitnah bagi istrinya. Sebagaimana istri juga adalah fitnah bagi suaminya. Bila kita bicara yang satu ini saja, Bu, ini pembicaraan ibarat laut yang tak bertepi. Ya. Sangat luas. Ya, karena fitnah-fitnah di antara pasangan ini ya itu beragam dan bermacam-macam. Dan itu sudah sama-sama kita rasakan atau dirasakan oleh sebahagian yang lain. Itu ya. Seorang suami dia merupakan fitnah bagi istrinya. Apakah suami itu menunaikan haknya yang dibebankan Allah terhadapnya? Ya kan? Apakah dia menunaikan kewajibannya sebagai suami? Demikian juga seorang istri fitnah bagi suaminya. Apakah dia menunaikan kewajibannya sebagai istri? Ya, dan sebaliknya. Dalam masing-masing ibu sekalian fitnah ini ya Allah Subhanahu wa taala ingin tengok ketika kita menyikapinya apakah kita bersabar atau tidak. Itu dia. Jadi itu yang saya bilang tadi, kalau bicara tentang laki dengan perempuan, suami atau istri, ya merupakan fitnah bagi masing-masing, ya
tentu ini adalah salah satu pembicaraan yang sangat, kita bilang sangat luas. Nah, ada ibu-ibu sekalian, istri itu ya menjadi fitnah bagi suaminya. Ketika berumah tangga diawali dengan kebahagiaan, ya dikaruniai harta, dikaruniai pekerjaan yang baik, dikaruniai anak. Nah, di sini masih bahagia, masih senang, ya, masih melangkah dengan pasti ke depan. Nah, tapi dengan berlalunya waktu mulailah ya fitnah itu antara satu dengan yang lain bermunculan. Ya, yang salah satunya fitnah itu merupakan penyakit. Ya kan? Merupakan penyakit. Seorang suami istrinya menjadi fitnah baginya ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan penyakit. Nah, di sini akan kelihatan atas birun kalian para suami. Ya, atas birun, apakah kalian bersabar? Ya, tetap menyayanginya, ya, tetap berusaha untuk kesembuhannya. Nah, inilah ibu sekalian bahagian dari fitnah itu. Atau sebaliknya. Dan tentu ini lebih dahsyat ya Bu ya, dan ini lebih kita bilang lebih memerlukan kesabaran yang sangat tinggi apabila seorang istri bentuk fitnah yang Allah buatkan untuknya adalah dengan sakitnya suaminya. Sementara suami selama ini adalah salah satu jalan untuk rezekinya dan itu terputus. Ini juga berapa banyak manusia yang diuji oleh Allah dengan itu. Yang kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita nih Ibu sekalian tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian ya yang kita tidak bisa menanggungnya. Itu dia. Terkadang Ibu sekalian, ya, fitnah itu tidak datang dari pasangan, tapi datang dari anak. Ya, tapi datang dari anak. Suami istri tak ada masalah. Ya, langit sama-sama mereka apa tuh? Pikul. Bekerja sama, searah, setujuan. Ya, Bu ya. Nah, tapi kadang-kadang fitnah itu muncul ya dari keturunan, dari anak, Bu. Ya. Ada yang memang tidak mendapatkannya. Nah, begitu fitnahnya bagi mereka. Dan dalam hal ini pun keduanya akan diuji sangat besar. Atau ada pelipur lara itu. Ada anak. Buah hati kita. Ya kan? Buah hati kita. Tapi terkadang Allah uji dengan pendek umurnya. Dan Rasulullah merasakan itu, Bu. Ya, sampai basah mata Rasulullah SAW, basah jenggotnya dengan kepergian mereka satu persatu. Ini juga ujian, fitnah. Nah, atau sebaliknya, anak, fitnah mereka adalah orang tuanya. Ya, apakah mereka akan durhaka atau mereka taat, berbakti? Ya, ini fitnah mereka. Yang semua di sini Allah mau tengok atas birun. Apakah kalian mau sabar atau tidak? Ya. Atau juga ibu sekalian bentuk fitnahnya lebih dahsyat dari itu semua. Ya. Ketika pasangan itu selingkuh. Semoga Allah menjaga kita semua dari penyakit ini ibu sekalian. Berkhianat terhadap pasangannya. Cuman ibu perlu
Pahami kalimat ini dengan baik. Berkhianat maknanya adalah hubungan yang tidak sah. Itu ya. Maknanya dalam bahasa Quran, ya, dalam bahasa Quran, selingkuh itu adalah ketika seorang pasangan membina satu hubungan ya dengan seseorang ah, dengan jalan yang haram. Itu makna khianat, itu makna selingkuh. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bi'sal bitanah, bahwa pengkhianatan ini adalah seburuk-buruk tabiat. Itu dia. Nah, ini juga salah satu fitnah terdahsyat bagi pasangan ketika mengetahui pasangannya ya ternyata punya simpanan. Nah, ini dalam konteks khianah. Atau ketika suami mengetahui bahwa istri yang dia cinta dan sayangi, yang dia kerahkan seluruh perhatiannya untuknya, ternyata menusuk dari belakang, berkhianat, ya, dan segala macamnya itu sekali. Atau kalau kita bicara yang halal, ya, kalau kita bicara yang halal, nah, ketika seorang pasangan, ya, itu suami, Bu, ya, punya atau menikah dengan seseorang, ini juga merupakan satu fitnah berat yang juga berat dialami oleh orang-orang terbaik sebelum kita, ya, ibunda-ibunda kita, ya, istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, juga mengalami hal yang sama, yang memang betul tidak diungkapkan apa isi hati mereka, Bu. Tapi sebagai tabiat wanita, kita bicara secara falsafah, apa kita bilang kewanitaan, ya, fitrah. Kita tidak bicara Quran, tidak bicara sunnah dalam hal ini, tapi kita bicara tabiat, ya, fitrah manusia. Siapapun tidak siap, yang namanya wanita berbagi hati. Ini tabiat mereka. Kebalikannya yang ibu harus pahami di sini, bahwa tabiatur rajul, kata ulama. Ini kita tidak bisa bicara Quran, Bu, tidak bicara sunnah. Tapi ini hakikat yang harus kita ketahui, bahwa tabiatur rajul, tabiat seorang laki-laki adalah wasi'ut tabi'ah, ya, punya hati yang luas. Karena punya hati yang luas itu, Bu, maka dia selalu mencari yang terbaru, ya, mencari yang lebih menarik. Itu tabiat, ya, yang semua kita harus ketahui hakikat ini dan kenyataan ini. Ibu senyum-senyum sebahagian nampaknya, ya. Tapi ini kenyataan, ya. Kata ulama bahwa masyairur rijal, ya, masyairur rijal tataqallab, ya. Perasaan-perasaan wanita itu bukan kayak perempuan. Dan inilah perbedaan kita. Dan ini bukan dari Quran, bukan dari Sunnah, ya. Kita tidak bicara Quran dan Sunnah. Tapi ini memang kenyataan yang memang Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan di fitrah kita masing-masing. Ya. Seorang wanita, kata para ulama, khususnya ulama-ulama nafs, ya, ulama-ulama yang mempelajari ilmu kejiwaan, ya, ciri khas dari wanita, ciri khas dari laki, yang memang Allah ciptakan mereka secara fitriah berbeda. Begitu, bahwa seorang wanita bila hatinya telah telah hinggap di sana suaminya, dia cintai, dia pelihara cintanya, gitu ya, maka sudah matanya akan tertuju kepada itu. Ini tabiat mereka. Laki tidak wasi', ya, perasaan yang ini tataqallab, dia berubah-ubah. Di satu saat terkadang istri itu, engkaulah yang tidak ada duanya dalam kehidupan ini. Tapi terkadang dengan cepat, Bu, berubah itu.
Kalau engkau, ibu teruskan aja lah apa mau ibu. Baik. Demikian. Ini memang tabiat yang harus kita pahami. Tapi semua itu ibu sekalian jangan kita lupa fitnatan. Itu fitnah. Nah, disinilah Allah ingin menguji kita atas birun. Sabar dah. Kan? Atau malah sebaliknya. Zalim dah. Dan seterusnya. Baik. Ini beberapa contoh yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau bahwa waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atas kami menjadikan sebahagian kalian itu menjadi fitnah bagi sebahagian yang lain, apakah kalian bersabar atau tidak. Dan semua ini Bu, apa yang kita bicarakan barusan ini, ya, muaranya itu adalah ke satu ayat yang barusan pernah kita sudah pernah kita perdengarkan sebelumnya, kita bahas sebelumnya, kita pelajari ya di kajian kita. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami jadikan kematian itu kata Allah dan kami jadikan kehidupan itu kata Allah Subhanahu wa taala liyabluwakum, untuk menguji kalian. Nah, itulah fitnah tadi. Ya liyabluwakum, untuk menguji kalian. Fitnatan kata Allah di ayat Furqan itu. Cuma ayat ini di Al-Mulk nih, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling terbaik amalnya, perbuatannya, perkataannya ketika berlaku kepada kita fitnah dan cobaan itu. Ini yang mau oleh Allah tengok dari kita atas birun. Makanya di Al-Furqan ayat 20 itu tegas di situ Allah mengatakan ke kita, kalian sabar apa enggak dengan fitnah? Ya, itu satu yang Allah inginkan ke kita. Dan yang kedua kata ulama dari ucapan Allah atas birun, bahwa untuk keluar dari fitnah-fitnah tersebut, untuk menjadi kuat dengan fitnah-fitnah tersebut, ya, dan untuk keluar ya sebagai jalan ya untuk selamat dari fitnah-fitnah tersebut, atas birun, hanya sabar, tidak ada yang lain. Ya, hanya sabar, atas birun. Makanya sabar ini adalah salah satu apa kata para ulama kita, bahwa iman tuh ya, iman tuh satu, ya, iman tuh satu. Ya. Separuhnya adalah syukur. Dan separuh yang lain itu adalah sabar. Karena hidup kita ini sebagai seorang yang beriman hanya ada di dua keadaan nih, Bu. Di keadaan bersyukur atau di keadaan bersabar. Nah, adapun keadaan yang ketiga, tidak bersyukur, tidak bersabar, ini bukan sifat orang beriman. Ya. Makanya kata Allah, wala yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun dalam surah Yusuf. Bahwa tidak ada yang mengenal putus asa itu kecuali orang kafir. Adapun orang beriman tidak. Ayashkur, ayasbir. Berterima kasih ke dia, atau dia bersabar atau tidak. Baik. Itulah ibu-ibu sekalian. Ya.
sebenarnya hakikat dari hidup kita. Jadi tidak usah, apa kita bilang Bu, tidak usah rewel kita nih. Ya, saya menasihati Bu dan menasihati diri sendiri. Yang paling saya nasihati dalam hal ini saya Bu. Ya, paling saya nasihati dalam, bila ada manfaatnya bagimu, itu kebaikan yang Allah hantar untuk kita semua. Tapi selalu saya, awal enggak saya, baru ini mungkin saya ungkapkan, bahwa setiap kajian yang kita sampaikan, dalam benak saya bahwa ini adalah nasihat utama ditujukan ke saya. Jadi, makanya saya mau ulang balik, kalau kita sudah tahu begini hakikat hidup, ya, bahwa ba'dakum li ba'din fitnatan, bila itu terjadi, jangan menggerutu, ya, jangan menggerutu, ya. Jangan kenapa, ada apa? Ini adalah hakikat hidup yang memang beginilah, ya, perjalanan hidup itu Allah buat untuk kita. Nah, makanya bila kita tahu semua hakikat hidup macam ini, Bu, orang beriman itu tidak akan kagetan. Tidak ada, saya tidak siap. Dan tidak mencari-cari kesalahan. Kenapa begini? Tak. Ini sunanul haya. Qadarullah kalau bahasa mudahnya, Bu. Ini adalah perjalanan ketetapan Allah untuk semua kita ini. Fitnatan. Ya. Makanya jangan kagetan. Ya, tak siap, stres, galau. Ini sebenarnya bahasa-bahasa yang lupa terhadap, ya, hakikat dari kehidupan. Tiba-tiba sakit, menggerutu. Kok saya sakit? Itu hidup. Memang demikian, siapapun yang sehat ini pasti akan sakit. Kok bulan itu tiba-tiba wafat? Padahal kami baru bicara loh. Ya Allah, nggak usah gerutu, nggak usah terkejut. Itu memang hidup, memang demikian, Bu. Itu ya, demikian. Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ketika dia sampaikan ayat di surah Al-Balad itu, laqad khalaqnal insana fi kabad. Apa kata Allah? Sungguh telah kami ciptakan manusia itu fi kabadin. Ya, fi berarti di dalam. Ya, muhit, meliputi, kehidupan mereka itu akan diliputi oleh kabad. Kabad itu apa, Bu? Kesusahan, kesulitan. Nah, itu fitnah tadi. Fitnah tadi. Memang demikian Allah menciptakan kita. Fi kabadin. Baru kata beliau, bagi kita orang beriman, baru berakhir kita dari kabad ini apabila, kata beliau, kaki kita ini sudah menghentakkan lantai surga. Itu kata beliau. Jadi selama kaki ini belum menghentakkan lantai surga itu, maka selama itu pula perjalanan ini akan penuh dengan kabat-kabat yang lain, sekalian. Yang kita katakan tadi bermacam-macam. Ya, antara kata Allah, ba'dukum li ba'din fitnatan atas birun. Nah, tapi sabar jangan diartikan di situ pasrah menerima tanpa usaha. Tidak. Tak seperti itu. Tapi sabar
Tapi sekaligus mencari jalan keluar. Itu dia, ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya, perbuatannya, ucapannya ketika dalam kesabaran yang diiringi oleh usaha tadi. Makanya Rasulullah sendiri, Ibu sekalian, kalau kita pahami Al-Quran, lebih dari 20 ayat perintah kepada Nabi kita itu isbir, isbir, isbir. Sabar, sabar, sabar. Karena ini senjata hidup bagi kita. Tanpa ada ini akan rusak. Tanpa ada ini akan merusakkan. Tanpa kesabaran. Makanya Allah katakan atas birun. Itu yang Allah tuntut. Atas birun. Atas birun. Subhanallah. Makanya Umar dia bilang, wajadna khaira aishina bis sabri. Apa kata beliau? Kami rasakan bahagianya hidup kami ini dengan adanya kesabaran itu. Baik kesabaran aktif atau kesabaran pasif. Tapi ini bahasa saya. Ya. Ada yang memang pasif, maksud saya di situ, ya, yang memang tidak ada jalan bagi kita, tidak ada pilihan bagi kita. Memang harus sabar, Bu. Ada yang memang bentuk takdir itu demikian. Ya, di sana kita tidak ada pilihan. Ibu harus sabar sebagai seorang wanita. Jangan katakan, kenapa menciptakan wanita ya Allah? Aku ingin jadi laki-laki. Udah lewat. Bagaimana saya demikian juga. Kenapa aku laki? Tidak boleh ada kalimat ini. Ini adalah sabar yang memang kita dituntut secara mutlak tanpa boleh memilih. Ya Bu ya. Ini takdir Allah. Tapi ada takdir itu sifatnya goncangan. Ada pilihan, ada daya tarik, ada hawa nafsu di sana, Bu. Nah, ya. Itu yang sulit. Ada daya tarik atau terkadang sebaliknya. Ya. Tidak ada keinginan, tidak ada ketertarikan. Jadi ya, kepada larangan-larangan Allah itu daya tariknya luar biasa. Tetapi kepada perintah-perintah Allah itu, ini kebanyakan kita kurang menarik dengannya. Tapi intinya itulah hakikat kesabaran atas birun. Kemudian juga yang diajarkan agama kepada kita sekalian. Ketika kita tengok orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingin melihat kita juga atas birun. Sabar enggak kalian ketika kalian tengok orang sedang diuji oleh Allah? Ini juga bahan ujian. Jadi kalau boleh kita tambahkan contoh-contoh yang disebutkan Ibnu Qayyim itu, Bu, ya, bahwa orang yang diuji itu fitnah bagi mereka yang belum diuji. Sebagaimana orang yang belum diuji itu fitnah bagi mereka yang sedang diuji. Paham? Mudah-mudahan paham maksud saya, Bu. Ya, orang-orang yang sedang diuji oleh Allah atas birun, apakah dia sabar? Ya, ketika melihat orang-orang yang kita tengok damai-damai rumah tangganya, hidupnya tidak ada masalah, hartanya berlimpah, anak cerdas, dan sebagainya. Sementara ada sebaliknya di sana orang yang memang diuji oleh Allah dengan pasangannya, dengan anaknya, diuji dengan harta dan sebagainya. Nah, ini juga, ya, juga fitnah. Dan salah satu bentuk fitnah, ujian yang harus kita sikapi dengan kesabaran. Tahan nih mulut. Ya, bila seseorang diuji oleh Allah,
dengan ujian yang sangat menyedihkan. Tapi itu hakikat hidup yang harus diterima oleh siapapun. Tahan ini mulut. Jangan heboh cepat-cepat. Kegilaan kita di situ. Orang yang terfitnah, kita yang gila. Omongan ke sana kemari, WA penuh, ya kan, tulisan beragam, heboh dunia. Ini bahagian dari fitnah yang harus kita sikapi dengan kesabaran. Karena bila tidak, Bu, nah, ini akan menjadi beban bagi orang yang mengalami fitnah itu atau cobaan itu. Nah, justru disinilah kita harus saling menguatkan, bukan menghancurkan, bukan membebani. Nah, ini ibu-ibu sekalian, salah satu kewajiban yang harus kita pahami. Apapun itu, tahan lisan kita. Ya, untuk tidak berkata, apalagi kalau perkataan-perkataan itu dalam bahasa sekarang namanya nyinyir dan sebagainya. Nah, karena itu sekurang-kurangnya ibu sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita salah satu adab yang luar biasa, ya, merupakan sebuah doa ketika orang dicoba oleh Allah. Baik dicoba dengan jasadnya, penyakit, Allah uji dengan pasangannya, ya, Allah uji dengan kesetiaannya, Allah uji dengan kefakiran, ya kan? Allah ajarkan kepada kita satu doa, tapi doa ini harus dilafazkan dia dengan didengar oleh telinga sendiri dan dihayati oleh hati kita sendiri, Bu. Tanpa boleh didengar mereka-mereka yang sedang mengalami musibah itu. Alhamdulillahilladzi afani bima ibtala bihin nas wa faddalani mimman khalaqtahu tafdila. Segala puji ya Allah bagimu. Segala puji ya Allah bagimu. Apa yang kita puji Allah sini? Allah tidak uji, engkau tidak mengujiku dengan ujian yang engkau berikan kepada orang lain. Yang ibu tengok, yang ibu saksikan. Meronta, menangis, menjerit dia mengalaminya. Hati kita berkata dan memukul dada kita, Alhamdulillah, sambil merasakan syukur kepada Allah. Karena andai kita pun diuji dengan itu, belum tentu kita kuat. Itu adab kita. Bukan menambah masalah, meributkannya, heboh dan sebagainya. Ya. Karena bila fitnah kita sikapi dengan demikian, ya, satu, berarti kita bukan termasuk kata Allah atasbirun. Kalian tidak bersabar dalam ucapan kalian. Kalian tak bersabar dalam perbuatan kalian. Tak bersabar dalam sikap kalian. Padahal itu fitnah, sunnah hidup yang kutetapkan, kata Allah. Subhanallah. Baik. Terakhir, Bu. Sebelum kita tanya jawab. Kalau memang perlu ada nanti yang ingin dijawab dalam tausiah ini, Bu. Saya tutup dengan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Atau sebelum kita ke hadis yang mau saya tutupkan pengajian dengan ini, ayat tadi, Bu, kan Allah katakan atas birun. Apakah kalian bersabar? Wa kana rabbuka, ya, wa kana rabbuka basira. Wa kana rabbuka basira. Tuhanmu Maha melihat. Ya. Tuhanmu Maha melihat. Melihat apakah engkau bagaimana dalam
apakah engkau bersabar dalam fitnah itu? Ya kan? Tuhanmu melihat. Maksudnya, kata ulama, Allah lah satu-satunya, tidak ada yang lain yang akan memberikan ganjaran kepadamu terhadap fitnah yang kau rasakan. Wa kana rabbuka basira. Ya. Termasuk juga ketika fitnah itu kita rasakan sakitnya, mungkin malunya kalau memang ada di situ. Ya, hancurnya perasaan kita. Wa kana rabbuka basira, Tuhanmu lihat itu. Tenang saya, Allah melihat kok. Allah itu tidak buta. Allah tahu, Allah saksikan segalanya. Wa kana rabbuka basira. Sesakit apapun, sesedih apapun ujian itu. Wa kana rabbuka basira, Tuhanmu melihat. Allah tidak akan sia-siakan kesedihanmu. Allah tidak akan sia-siakan kesabaranmu. Ya. Subhanallah. Wa kana rabbuka basira. Yang penting atas birun. Ini aja tonjolkan. Nah, sabar itu artinya apa? Ya, beriman, menerima apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini apa Ibu sekalian kata ulama, ini darajatul wajib. Ini darajatul wajib. Ya, ini satu kemestian. Nah, mau lebih tinggi dari itu, Bu, ridho. Ya. Orang yang ditimpa musibah dan mengatakan alhamdulillah. Oh, ini memang kelas yang lain, Bu. Tapi tuntutan standar yang tak boleh kita turunkan itu atas birun. Dia boleh menaik ke derajatul ridha. Maka yang kata ulama, as-sabru 'alal bala wajibun. Menyikapi satu ujian dengan kesabaran itu wajib. Akan tetapi, ridha terhadap satu ujian itu sunnah. Ya, ada orang bersabar, tapi hatinya masih menggerutu sedikit, Bu. Tapi bukan tidak percaya dan menerima akan ketetapan Allah. Tapi ini marhalah sangat tinggi, ridha. Walikat litarda kata Allah supaya kau ridha. Baik. Ini kemudian setiap perintah sabar di dalam Al-Qur'an yang ditujukan kepada Nabi kita secara khusus, di sana ada tambahan. Ya, ini sebagai faedah. Kata ulama, tambahan itu adalah satu nutrisi bagi kita ya untuk kesabaran itu. Nah, Ibu tengoklah. Wasbir li hukmi rabbika wasabbih ya bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili wasabbihu wa idbaran nujum. Ya, di akhir surah apa itu? Ya, di surah, mudah-mudahan saya ingat nanti, Bu. Ya, pokoknya di penghujung dari satu surah. Di juz 26 itu. Ya. Di situ Allah katakan, "Fasbir li hukmi rabbik." Bersabarlah engkau terhadap keputusan Tuhanmu, terhadap ketetapan Tuhanmu. Wasabbih. Nah, ini saya bilang tadi, bertasbih. Ya, bertasbih. Ya, perintah setelah kesabaran itu ada tasbih. Bihamdi rabbika hina taqum, ketika engkau bangun. Ya, bertasbih juga lah ketika di sebahagian malam. Di ayat lain di Qaf misalnya, wasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurub. Bertasbihlah di waktu pagi dan bertasbihlah di waktu petang. Kenapa kata ulama ada perintah tasbih, tahmid, tahlil, memuji Allah setelah kesabaran itu? Sebab inilah nanti yang akan menolong kita untuk sabar. Kata ulama ini adalah nutrisi yang sangat luar biasa bagi mereka yang mengalami kesulitan, mereka yang mengalami kesedihan dengan musibah-musibah. Ini yang kita disuruh perbanyak, Bu.
Sabarnya kita sudah lakukan, tapi supaya kita semakin kuat dalam kesabaran ini, tambah tasbihmu, tambah zikirmu. Nah, bukan tambah omongan ke sana kemari, ke tetangga, tahu semua dunia tahu. Nah, ini hanya merusakkan dan bahkan menambah masalah. Baik. Saya akhiri dengan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-uqubata fid dunya, wa idza arada bi 'abdihi asy-syarra, amsaka anhu bi dhanbi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, maka dia akan menyegerakan hukuman baginya di dunia berupa musibah, berupa fitnah, berupa ujian sekalian. Jadi kata Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih, al-musibatu ni'mah. Pada hakikatnya kalau orang menyadari bahwa musibah itu adalah nikmat. Ya, mau nikmat dia. Musibah-musibah itu adalah nikmat. Kenapa? Karena ini salah satu tanda baiknya Allah kepada kita. Dengan musibah itu Allah bersihkan kita dari dosa kita. Sehingga kita saat menjumpai Allah, kita jumpai kita dalam keadaan bersih dari noda dan dosa. Sebaliknya pula, wa idza arada bi 'abdihi syarra, a'udzubillah, amsak anhu bi dzambih. Sedangkan apabila Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, kata Nabi, maka Allah menangguhkan dosa-dosa kita sampai dipenuhi balasannya nanti dari akhirat. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Itu yang terakhir sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah akan menguji mereka dengan cobaan, dengan fitnah. Faman radiya falahur ridha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang ridha, ya, maka baginya lah keridhaan dari Allah. Dan supaya kita tahu Ibu sekalian, ya, satu ayat di dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah itu ketika Allah menjelaskan indahnya surga dan sebagainya itu, wa masakin thayyibatan, kata Allah, ada di sana tempat tinggal yang indah. Tapi apa kata Allah selepasnya? Wa ardullahi wa ridwanum minallahi akbar. Akan tetapi keridhaan Allah itu jauh lebih dahsyat, lebih besar daripada surga itu. Kata Nabi SAW, paman radhiya falahur ridha, siapa yang ridha maka baginya lah keridhaan dari Allah. Wa man sakhita falahu sukhtu, sedangkan barang siapa yang marah, murka, tak terima, ya, tak sabar bahasa kita, maka baginya lah kemarahan dari Allah. Demikianlah saya kira secara ringkas Ibu sekalian tausiah kita hari ini. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita dengarkan ini ya bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz. Disinilah saya merasakan cinta pada taklim, pada ilmu itu seperti ini. Sebenarnya dengan kita tahu ilmunya, kita tahu, kita akan dimudahkan melihat hidup dan menjalani hidup ini, insya Allah sampai husnul khatimah. Walaupun kenyataannya tidak semudah yang terlihat. Silakan ibu-ibu. Dilanjutkan dengan tanya jawab. Jangan langsung merenung gitu dong, Ibu. Silakan.
Belum ada pertanyaan? Ustadz yang tadi surat itu surat At-Tur ya Ustadz, yang At-Tur 48 wasbir li hukmi rabbika fa innaka. Ya, akhir dari surat At-Tur, betul Bu. Jazakillah khairan. Ayat berapa, Mbak? 48. Surat ke-52 ayat 48. Suratnya 48. Surat 52 ya, surat 52 ayat 48. Silakan yang mau bertanya. Terima kasih Mbak Ita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mbak Kiki. Ya, Masya Allah, bisa kalau Ustaz untuk ilmunya hari ini sangat-sangat bermanfaat buat kita ya Ustaz. Apalagi kita ibu rumah tangga, kata-kata yang paling ampuh adalah sabar memang. Sabar dan sabar untuk setiap apa yang terjadi, baik dari hari yang kecil ataupun besar. Dan mungkin kesabaran itu tidak bisa langsung terwujud ya Ustaz, butuh proses. Butuh proses. Artinya mungkin kadang kita tahu bahwa kita harus bersabar, ilmunya kita tahu, tapi ketika ada hentakan pertama Ustaz, itu datang ke kita, selama itu ujian, dan pasti kita akan sabar itu akan terasa hilang gitu Ustaz. Kadang kita merasa ya Allah ya Rob gitu. Terasa berat buat kita kalau ujian itu datang gitu Ustaz. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana cara kita menghadapi ketika hentakan pertama Ustaz? Karena kita kadang susah ketika hentakan pertama, kita harus sabar. Kadang kita butuh orang lain untuk menyabarkan kita gitu. Maksudnya kita butuh orang lain yang memeluk kita, sabar ya Bu, sabar ya Pak, ya kadang gitu. Tapi kalau pertama kali kita sendiri, kadang kita susah untuk bisa bersikap sabar. Itu apa kuncinya Ustaz? Maksudnya mohon trik-triknya untuk kita biar kita bisa berlatih sabar. Terima kasih Ustaz. Saya boleh nyambung Ustaz, masih bersamaan tentang silakan. Sabar. Mungkin bisa sekalian di ini kan. Tadi Ustaz bilang sabar yang aktif dan sabar yang pasif. Mau mohon ini aja penjabarannya buat versi perempuan ya, buat versi istri atau ya ibu-ibu lah. Ya, terima kasih Ustaz. Baik. Gini Bu, satu hadis dalam ucapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ini riwayat ini masyhur Bu, ya, ketika Nabi melewati pekuburan di Madinah itu dulu, ternyata di sana ada seorang nenek-nenek lah kita bilang, pada orang tua yang sedang menangis di atas kuburan seorang yang telah barusan meninggalkannya, dengan menangis dan sambil kalimat-kalimatnya berucap seperti itu, menunjukkan ketidakridhoannya terhadap siapa yang kepergian, siapa yang dia tangisi. Rasulullah pun mendekatinya dan mengatakan, isbiri ya ummah, innamas sabru inda sadmatil ula, kata Nabi sallallahu, kata Rasulullah kepada bunda tersebut, bersabarlah wahai bunda, sesungguhnya kesabaran itu adalah ketika pertama kali goncangan itu engkau rasakan. Itu yang ibu harus garis bawahi. Tapi perempuan itu tak menoleh dia. Apa dia bilang? Ilaika anni, menghindarlah dariku, menjauhlah dariku. Engkau tidak rasakan apa yang kurasakan ini, katanya. Ternyata ada yang menyaksikan. Oh ya, Rasulullah pun pergi. Nah, kalau wanita udah marah kan kacau urusannya. Rasulullah pun tahu diri, Bu. Dia pun pergi. Tak berapa lama, wanita itu datang mengetuk pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buka, ternyata nenek yang mengusir tadi, dan mengatakan, aku tidak tahu kalau engkau itu ya Rasulullah. Ya, minta maaf sekali aja. Disitulah keluar hadis Nabi tadi. Innamas sabru inda sadmatil ula. Titik kesabaran itu Bu,
ya, ketika guncangan pertama itu, ya, disitulah yang dikatakan sabar itu. Bukan di sesudahnya. Ya, bukan di sesudahnya. Ya, di saat kejadian pertama kali itulah, kata Nabi, letak kesabaran itu, Bu. Disitulah yang mau Allah tengok apa pertama sekali ucapan kita. Dan apa tindakan kita. Kalau memang berita berupa musibah, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan saat menerima berita itu. Saat mengetahui berita itu. Saat mengalami pertama kali musibah itu. Disitulah letak kesabaran itu. Ya, di situ itulah yang Allah tengok tuh. Atas birun, sikap pertama kali kita itu apa? Apa yang terucap? Ya, makanya kan kata Syekh Syangqiti rahimahullah, kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un ibu. Ya. Ini hanya diajarkan oleh Allah kepada Nabi kita dalam Quran. Surah Al-Baqarah itu, Bu. Sampai kata Syekh Muhammad Mukhtar Syangqiti rahimahullah, seandainya Nabi Ya'qub alaihissalam diajarkan kepadanya kalimat ini yang akan menjadi pilihan kalimat beliau pertama kali ketika kehilangan Yusuf. Ya. Karena itu, ini juga sebagai jawaban saya, Bu. Trik supaya kita tidak di saat goncangan pertama itu, ucapkan ini tapi resapi dia, Bu. Ucapkan ini tapi resapi dia. Inna lillah. Kita kembali, ini namanya istirja. Kalimat kata ulama, doa istirja. Inna lillah. Jadi di saat pertama kali goncangan itu tiba, keluar dari lisan kita ini inna lillah yang dirasakan oleh hati. Kenapa? Ini semuanya, Bu, kehendaknya. Tidak ada cara lain pun. Ibu carilah di kitab mana, tidak akan ada kita dapatkan cara lain di saat goncangan pertama itu kita rasakan selain kalimat ini. Inna lillah. Ini kalimat kata ulama singkat, Bu, inna lillah. Singkat dia. Tapi makna dia subhanallah sangat luas. Sungguhnya aku ini milikmu ya Allah. Tapi kalau sudah kita rasakan kita milik Allah, sudah kita katakan waktu itu, Bu, terserah pemilik terhadap apa yang dia miliki. Itu satu, Bu. Ini kata ulama. Makanya kata beliau tadi, Syekh Syangqiti rahimahullah, hafizahullah. Seandainya Ya'qub saat itu tahu kalimat inilah yang menjadi ucapan beliau ketika kehilangan Yusuf. Aku kan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Bukan itu. Tapi inna lillah. Jadi ini kalimat luar biasa yang memang diajarkan di Quran kita. Yang tidak diajarkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka inilah yang mau kita coba. Ya, di saat berusaha, di saat kita kena hempasan itu, kena badai itu, ini kata ulama akan separuh, akan hilang, akan ringan separuh dari musibah itu. Tinggal yang separuh lagi itu kita cari jalan keluarnya. Baru ibu bilang, datangi orang. Datangi orang, karena jangan ibu pendam. Datangi orang untuk menguatkan kita. Ya, untuk menghibur kita. Nah, tapi awal pertama harus dari kita, Bu. Nah, makanya innalillah, dan karena itulah kata ulama, wasabbih bihamdi rabbika hina taqum minal laili wasabbihu wa idbaran nujum, atau wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi. Tapi intinya ya bertasbih. Nah, inilah kata ulama kita bilang tadi, nutrisi yang akan menguatkan kita di saat hempasan itu pertama kali kita rasakan. Ini kiatnya, udah ada yang lain. Pahami inna lillahi itu. Dan pahami juga wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Kalau kita sudah inna lillah, kita ini milik Allah, bergantung terhadap kehendak Allah.
dan kita lengkapi wa inna, dan kami ini akan kembali kepadamu ya Allah. Kata Sya'rawi rahmatullah alaih, salah satu yang terkandung dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita langsung ingat terhadap pahala, ganjaran, upah yang sangat besar di saat kita sikapi ya dengan kesabaran musibah yang menghentakkan itu bagi kita sekali. Begitu kiat-kiat ya, yang diajarkan Quran secara langsung kepada kita. Baru ibu carilah ya sesuatu, atau ibu jumpailah orang yang ibu harapkan bisa menenangkan batin ibu, mengeluarkan ibu dari masalah itu. Tapi untuk pertama kali Allah hanya mengatakan isbir, tasbih, atau istirja, inna lillah. Bila ini dipahami dan dihayati ibu, yakinlah apa kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir-zikir itulah nanti akan ada itminan, akan terasa kedamaian. Panas itu lumrah biasa. Ya. Mungkin menyakitkan itu enggak, itu fitrah. Itu enggak akan bisa lepas kita darinya. Ya. Tapi secara umum kita bilang inilah kalimat yang menenangkan batin kita insyaallah. Wallahu a'lam. Itu yang bisa saya tanggapi Bu dari pertanyaan Ibu. Kemana ini? Halo? Ya, Ustaz, lanjut. Iya, masih dengar ya Bu ya? Baik. Ya, silakan, mungkin ada yang lain Bu. Tadi pertanyaan Bu Susi belum dijawab, Ustaz. Masalah sabar aktif dan sabar pasif. Nah, maksud saya tadi, Bu, kalau sabar pasif itu, ya, ini yang saya bilang sabar yang memang satu keharusan mutlak tanpa ada perlu usaha yang harus kita lakukan di sana, Bu. Ya, itu maksud saya dari sabar pasif. Artinya tidak perlu ada tindakan, tidak perlu ada minta cari jalan keluar dan sebagainya. Karena ini adalah salah satu kesabaran mutlak yang mau tidak mau memang tak ada kita harus terima dia tanpa ada tanpa diserahkan kepada kita kepandaian untuk memilih. Itu maksud saya sabar pasif, Bu. Ya, adapun sabar aktif maknanya ibu menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga ada kewajiban untuk kita bergerak agar terhindar atau selamat, ya, mencari jalan keluar dari musibah yang kita alami. Itu maksud saya sabar aktif dengan sabar pasif. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz. Silakan ibu-ibu, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi. Ada pertanyaan Ustadz yang tertulis, mungkin saya bacakan ya. Ustadz, apakah yang namanya ujian itu hanya untuk yang sudah akil balik? Untuk yang terjadi pada masa kanak-kanak, apakah dijadikan Allah juga sebagai penghapus dosa-dosa setelah akil baliknya? Terima kasih Ustadz. Baik. Begini, Bu. Kalau bicara tentang anak-anak yang belum mukallaf, ya, kalau kita bicara secara umum tentang ujian, ya, karena kita katakan tadi bahwa ayat itu kan umum, ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan, bahwa siapapun antara satu dengan lain itu fitnah, ujian, ya, tanpa pandang bulu. Maka kita katakan tadi orang tua jadi fitnah bagi anaknya, anak menjadi fitnah bagi orang tuanya. Ya kan? Anak kita akan menjadi fitnah bagi anak orang lain, sebagai anak orang lain juga akan fitnah begitu dia. Ini hakikat hidup kita bilang, ya. Bahkan anak yang belum baligh itu pun
ya banyak mereka jadi fitnah ya bagi orang tuanya, sebagaimana juga anak yang baru lahir itu pun ya orang di sekitarnya itu fitnah bagi dia, ya fitnah bagi dia. Cuman bila kita bicara tentang tulisan yang terakhir dari pertanyaan itu, ya berkaitan kepada fitnah akil baligh, ya fitnah akil baligh. Kalau ini Bu, ya setiap seseorang itu baru akan kita bilang akan diganjar, ya akan dihukum apabila fitnah itu dia rasakan berkaitan kepada akil baligh. Di situ ada bicara pahala, bicara dosa. Karena mereka yang belum mukallaf, kita katakan, mereka yang belum mukallaf, Bu, ya, mereka ini sekalipun misalnya mendapatkan ujian hidup, ya ini kebaikan sebenarnya bagi mereka, orang-orang yang maksud saya, mereka yang belum mukallaf ini bila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mereka, ya kan? Sebenarnya hakikatnya mereka bagi ini adalah kebaikan bagi mereka, ya, dan kebaikan bagi orang-orang yang terfitnah karena keberadaan mereka. Jadi kalau bicara dosa, pahala dan sebagainya, ini hanya bagi mereka yang mukallaf. Akan tetapi bagi anak yang belum baligh, ya, sekalipun mereka menjadi ujian atau merasakan ujian, ya, itu adalah kebaikan bagi orang di sekitarnya. Dan kalau bagi mereka sendiri itu adalah kebaikan yang tidak perlu diragukan lagi, Bu. Ya, karena mereka tidak terbebani dengan siksa, tidak terbebani kita bilang dengan musibah dan sebagainya, karena pada hakikatnya mereka itu adalah hasanatul mahdhah, kebaikan mutlak. Makanya kan pernah saya sampaikan, bila anak mendahului kita, maka itu adalah tabungan kita. Gitu ya. Sebagaimana bila kita mendahului mereka, ya mereka juga adalah simpanan kita. Makanya kalau ke mereka ini itu hikmah-hikmah fitnah, ya itu hikmah-hikmah fitnah yang mereka tidak perlu dituntut untuk sabar di sana, ya kan? Tapi yang perlu dituntut di sana adalah sabar itu orang-orang yang ada di sekitar mereka, orang tuanya kah, ya kan, kakaknya dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan selanjutnya, Ustadz, mungkin yang terakhir ini ya. Iya. Ustadz, apa perbedaan sabar dan ikhlas? Oke. Sebenarnya kalau dalam kitab-kitab tauhid yang membahas ini, Bu, pertanyaannya bukan ini. Ya, kalau di bab sabar di kitab-kitab ulama kita itu, yang menjadi pertanyaan di sana, apa perbedaan sabar dengan ridha? Ya, apa perbedaan sabar dengan ridha? Cuman bahasa kita mungkin ridha itu ikhlas. Ya. Tapi ternyata ikhlas ini bab lain. Ya, ikhlas ini bab lain. Cuman bahasa kita mungkin sering kita tempatkan tidak pada tempatnya. Ikhlas nih kan ini urusan niat sebenarnya, nggak ada yang lain ini. Ya, Ibu dikatakan beramal saleh bila salah satu syaratnya di sana ada ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran itu juga ada kesabaran ikhlas, ada tidak. Begitu, Bu. Ada kesabaran ikhlas, ada sabar itu ikhlas, ada sabar itu tidak ikhlas. Baik, ada orang sabar, Bu, bukan karena Allah, tapi karena yang lain. Makanya kan kata Nabi di surah, kata Allah di surah Al-Muddatsir itu, wasbir li rabbik, sabarlah engkau karena Tuhanmu. Ini sabar yang ikhlas namanya, Bu. Yang dengan sabar, terima kasih Ibu menanyakan ini, ya, wasbir li rabbik, sabarlah engkau karena Tuhanmu. Jadi ada kesabaran itu bukan karena Allah. Kesabaran yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala
ini nggak dapat apa-apa kita, Bu, dari janjinya. Wa kana rabbuka basira, itu tidak akan dapat apa-apa kita. Tapi kesabaran yang akan, kata Allah, wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baiknya itu nanti akan manis kita rasakan, itu harus kesabaran li rabbik, karena ikhlas kepada Allah. Apa makna ikhlas? Pak, sabar dengan ikhlas, yaitu kita terima semua ya ketentuan Allah ini ya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ya, saya contohkan seperti ini, Bu. Ada orang bersabar, ya kamu harus sabar berdiri di depan pintu sana, nanti kamu akan didatangi oleh seseorang membawa uang 10 juta. Misalnya, ini contoh. Nah, orang yang tahu akan ada orang yang datang membawa uang 10 juta, pasti dia akan bersabar menunggu seberapa lama pun di pintu itu. Ini contoh, Bu. Ini sabar lil mal, sabar untuk harta. Nah, Ibu kiaskan saja, ini sabar menerima janji Allah yang saya bilang tadi, wa kana rabbuka basira. Allah melihatmu. Kalau sudah Allah melihatmu, tidak usah risaukan apa yang Allah akan berikan kepadamu. Ini yang menjadi syarat utama dalam kesabaran itu, Bu, supaya kita mendapatkan apa yang Allah janjikan untuk kita. Jadi wasbir. Jadi sabar itu ada yang ikhlas karena Allah, ada yang tidak. Karena itu yang dijadikan, saya bilang tadi, pertanyaan oleh ulama-ulama kita, apa perbedaan antara sabar dengan ridha? Cuman yang kadang bahasa kita ridha itu kita bilang ikhlas, sebenarnya beda, Bu. Ya, kalau sabar itu didefinisikan ulama apa? Yaitu habsun nafsi anit tasakhut. Menahan diri untuk tidak marah terhadap ketetapan Allah. Itulah sabar. Ya, habsun nafsi anit tasakhut. Menahan diri baik ucapan atau perbuatan ya untuk tidak marah terhadap ketetapan yang Allah berikan ke kita. Adapun ridha ya, Bu, bukan sekedar menahan diri saja dari marah, ya, akan tetapi dia mengatakan alhamdulillah. Ada ucapan semacam dengan musibah itu dia malah bersyukur, Bu. Itu makna ridha. Ya, kalaupun nanti kita katakan ikhlas, orang yang ridha terhadap musibah itu pasti ikhlas. Sedangkan orang yang bersabar, Bu, belum tentu kita bilang ikhlas dia. Atau kita katakan orang yang bersabar itu belum tentu ridha dia. Itu yang tepat. Orang yang bersabar belum tentu ridha dia. Contoh, Bu, ada orang tua tuh kan, sabar ya Allah, ku terima ujianmu ini. Tapi kenapa lah ya Allah, Engkau uji aku dengan ini. Dia bukan tidak terima, tapi ada kalimat Allah, kok seberat inilah gitu. Dia bukan marah, Bu, bukan marah. Tapi ada kalimat-kalimat yang muncul dari dia yang menunjukkan dia belum ridha. Dalam bahasa Ibu, belum ikhlas gitu ya. Tapi dia tidak marah. Ya. Itu saya kira lebih kurang, Bu, perbedaan antara kalimat-kalimat tersebut. Wallahu a'lam. Sebenarnya tadi saya mau menambahkan contohnya, Ustadz, yang silakan tambahkan. Real. Tapi nanti bakalan panjang itu pasti ceritanya. Jadi insya Allah nanti aja. Iya. Ustadz udah bisa menangkap. Kalau begitu. Oke. Baik Ibu-Ibu, sudah jam 10.15. Sebentar lagi 11. Waktu zuhur. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan katsira, Ustadz, untuk ilmu dan sharingnya hari ini. Semoga keberkahan, ketawaduan, keistiqomahan, kesehatan, keberkahan, kekuatan dan kekayaan melimpahi Ustadz dan keluarga, juga untuk ibu-ibu semua yang hadir di sini maupun yang belum bisa hadir, untuk semua yang membantu terselenggaranya taklim kita selama ini. Mohon ditutup dengan doa Ustadz untuk kita untuk selalu istiqomah berada di
taman-taman surganya Allah, untuk selalu rindu dengan ilmu Allah yang menjadi sebaik-baiknya bekal untuk kita dan keluarga kita, insya Allah, dan mendekatkan surganya Allah kita semua. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا مجيب السائلين اللهم يا أمان الخائفين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا وسهل أمورنا يا أرحم الراحمين وأمور والدينا وأمور أولادنا وأمور أخواتنا وإخواننا أجمعين يا مجيب السائلين اللهم سهل لنا أمورنا والآخرة يا مجيب السائلين اللهم ربنا تقبل دعاءنا فإنك أنت سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما يا أرحم الراحمين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الساجدين اللهم اجعلنا من المستقيمين اللهم اجعلنا من المستقيمين يا مجيب السائلين اللهم ارزقنا الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وعذابها اللهم ارزقنا الجنة يا رب اللهم إنا نعوذ بك من النار يا رب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan ibu sekalian. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.